teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Kali ini BS Jalan-Jalan sedang berada di salah satu UMKM di Karanganyar, namanya Gedok Take. Di sini saya sudah bersama Pak Edi, salah satu pemilik dari UMKM Gedok Take, yang mungkin nanti bisa menjelaskan semua produk yang beliau produksi di UMKM Gedok Take ini. Monggo Pak Mas Edi bisa menjelaskan. Matur suwun Pak Bagus. Ingin saya jelaskan kaitannya dengan produk Gedok Take ini olahan singkong jarak dawa. Di mana kita mulai rintis ini pertengahan 2016. Kita mulai saat itu potensi yang ada di Tawangmangu ini untuk singkong jarak dawa melimpah ruah. Cuma mohon maaf, waktu itu sebagian malah pakai ternak sapi dan hanya digoreng atau dikukus saja. Dan alhamdulillah di tangan kita di Gedok Take ini kita bisa olah berbagai varian makanan dan alhamdulillah nilai jualnya pun juga tinggi. Produk kita ini kita sudah pasarkan di Jabodetabek, di beberapa kabupaten di Jawa Timur, dan kita bahkan sudah ekspor ke Hongkong dan Mako. Oke, terima kasih Pak Edi sudah menjelaskan. Tadi Pak Edi menyampaikan bahwa ada produk yang sudah diekspor. Itu mohon sedikit dijelaskan terkait masalah produknya dengan bisa ekspor itu sejauh mana. Alhamdulillah ini ada teman kita TKW yang ada di Hongkong yang sudah pulang ke Indonesia, yang berdomisili di Surabaya. Beliau mempunyai ekspedisi pengiriman ke Hongkong dan Mako. Karena memang TKI TKW yang ada di Hongkong dan Mako ini banyak sekali orang Indonesia yang sudah di sana. Nah, ini malah kangen produk-produk lokal, di mana di negara tersebut tidak ada. Kalau roti, pizza, burger sudah biasa. Nah, ini malah kangen dengan produk-produk kita, produk-produk lokal ini. Dan alhamdulillah kita continue Pak. Dalam 1 bulan ini kita pengiriman ke Hongkong dan Mako melalui ekspedisi yang ada di Surabaya. Alhamdulillah Gedok Take ini pernah mendapatkan juara 1 dan juara terfavorit produk lokal Kabupaten Karanganyar. Dan alhamdulillah Gedok Take ini juga mendapat penghargaan yang terbaru dari Kadin UMKM dan Ekraf Ekonomi Kreatif Karanganyar untuk pengembangan destinasi makanan lokal di Kabupaten Karanganyar ini. Untuk Pak Edi mau tanya terkait masalah Gedok Take ini produksi unggulan jenengan apa saja dan bentuknya kayak apa saja? Saya juga ingin itu mau untuk sedikit dijelaskan. Oh nggih Pak Bagus. Jadi Gedok Take ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Jadi di Karanganyar ini dulu ada Gedok Semar Pak. Gedok Semar ini pertama kali merintis, kita mulai belajar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di mana bahan-bahan yang di Gedok Semar itu di Tawangmangu. Terus kenapa kita tidak olah hanya sebagai penonton saja? Akhirnya kita bikin, cuma memang kita mempunyai ciri khas yang berbeda dengan Gedok Semar. Artinya selain gedok yang kukus seperti ini, kita bikin yang frozen. Dan frozen itu kita juga ada varian rasa Pak, dimana mindset orang itu gedok itu ya ora panganane wong tua, tapi ada kaum anak-anak kita, kaum kekinian. Di dalam gedok ini kita ada coklat keju, coklat kacang, dimana paduan topping ini anak-anak suka seperti ini misalnya. Tapi kita juga Pak Bagus ada produk lokal, produk jadul ini, yang mana target market kita di usia 40 ke atas, 50 ke atas, ini biasanya mbah-mbah kita itu seneng sekali. Karena ini produk yang lokal asli dari singkong jarak dawa, kita padukan dengan gula Jawa, kita kukus. Jadi biasanya kita ada yang produk goreng, ada orang yang mbok nek iso kukus, aja digoreng, aku kolesterol. Lah ini produk yang dikukus, ini juga sawut, ini juga makanan saya kecil tapi alhamdulillah sampai saat ini masih diminati luar biasa.
Dan ini target kita yang untuk kaum milenial kekinian ini suka sekali Pak. Kita mainkan topping keju dan coklat, di mana di situ juga ada gedok originalnya. Gitu. Yang ini yang di apa? Yang dibungkus ini namanya apa? Putri atau lemet Putri. Pak? Nggih, putri atau lemet. Ini gedok takenya. Ya. Ini apa ini? Yang kukus Pak, monggo. Coba diincipi Pak, monggo. Oke. Alhamdulillah Pak, yang singkong ini kita sudah masuk di beberapa hotel di Solo, Lor Inn Solo, Hotel Alana. Alhamdulillah Ramadan kemarin juga minta rasanya dikirimi. enak, gurih, ada manisnya juga. Lah untuk prosesnya kita masih tradisional Pak, artinya kearifan lokal ini masih kita pertahankan. Untuk proses pengukusan singkong kita masih menggunakan kayu bakar, dan pencampuran bumbu dan bahan kita masih tumbuk atau kita masih jojok gitu. Ini gula, pakai gula. Ya, Tapi tidak pakai sakarin, enggak. betul. Ini kan alami Gula murni, semua, ya? ya, gula murni. Dan kita gedok take ini Dan tidak ada bahan pengawetnya Pak. Prosesnya masih tradisional, proses pencampuran bumbu dan bahan juga kita masih tradisional. Yang mana produk gedok take ini masuk 10 besar se-Jawa Tengah untuk Sidakarya Pak. Iya. Selama ini pemasaran untuk di Kabupaten Karanganyar di mana saja Pak? Untuk mempromosikan, apa hanya dijual di rumah, apa juga sudah di supermarket maupun tempat-tempat yang lain. Proses pemasarannya, apa juga melalui marketing digitalnya. Oh iya, karena memang di tahun 2021 ini memang kita tuntut era digital Pak. Artinya 4.0 ini kita harus ya memang melek dengan digital. Kita promosi sudah melalui Instagram, Facebook, dan market kita, pelanggan kita ini sudah ke Jabodetabek. Untuk Solo Raya sudah Pak, beberapa hotel dan resto, dan reseller kita ada di beberapa titik di Sragen, Solo Kota, di Mojosongo, dan Solo Baru, Klaten, Jogja, sampai Cirebon, sampai di Kabupaten Jawa Timur kita meliputi Magetan, Madiun, Ponorogo, Sidoarjo, Malang, dan Surabaya. Menurut Pak Edi, untuk Kabupaten Karanganyar itu peran terhadap UMKM selama ini apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terhadap UMKM yang berada di Karanganyar, khususnya gedok take ini? Alhamdulillah Pak, untuk peran dari pemerintah sendiri luar biasa, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dari Disdak Nakerkop UMKM, dan dari Disparpora. Artinya 3 dinas ini memang selama ini kita bersinergi, berkolaborasi. Artinya Karanganyar ini dengan destinasi wisata yang luar biasa, melimpah luas, khas oleh-oleh apa. Nah ini dari peran dari Disparpora sendiri juga membantu untuk promosi. Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bagaimana memproduksi atau menanam singkong yang baik, menghasilkan singkong yang melimpah ruah, itu ada pendampingan, bimbingan, dan arahan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Nah, untuk Pak Edi terkait pemasaran selain melalui market digital, juga ekspor, juga ke di luar Karanganyar. Namun untuk wisata-wisata yang di Karanganyar ini kan punya bumdes-bumdes yang mengembangkan destinasi wisata. Apakah tidak membuka tenan-tenan di wilayah tempat-tempat wisata tersebut yang milik-milik desa itu belum dilakukan? Kalau sampai saat ini sebenarnya sudah Pak, tapi nyuwun sewu, mohon maaf karena di masa pandemik ini kunjungan wisatawan kan agak berkurang atau turun. Tapi kita terus berinovasi, terus berkarya bagaimana pasar kita lebih luas lagi, target market kita selain di wisata di mana lagi, karena memang UMKM ini menjadi salah satu lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan yang ada di Karanganyar. Apalagi kuliner ini kan cukup mendongkrak dari produk domestik bruto hingga 41%. Ini salah satunya juga UMKM, dan di Karanganyar sudah cukup baik. Mudah-mudahan bisa berkembang pesat dan bisa memberikan satu
pendapatan bagi pengusaha UMKM sendiri maupun masyarakat Karanganyar. Amin, amin. Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan pesan-pesan kepada UMKM yang di luar sana supaya terinspirasi semangat usaha UMKM Pak Edi yang cukup baik, mungkin dapat menginspirasi kepada UMKM yang lain untuk berkembang di Kabupaten Karanganyar. Mungkin ada yang sesuatu yang sampaikan Pak Edi, monggo. Iya, matur suwun. Terima kasih. Pesan buat teman-teman yang mau melakukan usaha UMKM khususnya, tetap semangat, tetap fokus untuk melakukan. Kita mau bikin usaha itu jangan mikirnya terlalu jauh, artinya mikirnya nanti produk kita apakah laku. Atau mungkin kadang di masyarakat kita itu, mohon maaf Pak, aku randu modal arep usaha ini. Di era sekarang ini modal itu bukan satu-satunya usaha kita akan berjalan, karena memang Gedok Taki ini memang kita rintis benar-benar dari nol. Alat-alat yang kita gunakan itu alat-alat rumah tangga, artinya setiap melakukan usaha itu tidak harus modali gede. Kita merintis dari kecil, kalau kita fokus, serius, ditelateni, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan kita harus proaktif, banyak belajar di lingkungan kita. Kita belajar, kita aktif tanya, kok kowe iso sukses seperti apa? Oh iya, ada teman kita dulu yang sukses kok bangkrut. Kenapa? Kok bisa bangkrut? Jadi kita proaktif, kita berorganisasi, kita mencari jaringan link, kita sharing sama teman. Jadi kita terbuka. Artinya kita harus melangkah. Jadi kita harus action dulu. Nanti di perjalanan kita akan menemui rintangan dan hambatan. Lah ini jiwa entrepreneur ini bisa terwujud menjadi juragan itu ya harus action. Nanti ada masalah singkirnya, ada masalah singkir nih. Seperti itu. Jadi kerjane ditekuni, dolane dikurangi, dungane diakehi. Muga-muga usahane tambah sukses lagi. Syukur-syukur iso munggah kaji nggih, Pak. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan kiat-kiat terkait bagaimana UMKM usaha Pak Edi tetap maju. Saya harapkan dengan adanya apa yang telah sampaikan Pak Edi tadi membuat inspirasi kepada teman-teman yang di luar sana untuk membuat satu produk UMKM apapun jenisnya tetap dilakukan, tidak perlu rasa khawatir masalah modal, masalah nanti laku dan tidak, tapi tetap dilakukan secara real. Yang penting kita usaha, penuh doa dan semangat. Mudah-mudahan UMKM Bapak Ibu yang akan dikembangkan juga akan berkembang seperti apa yang sudah dilakukan Pak Edi. Nah, ini salah satu ilmu yang sangat luar biasa yang bisa Bapak Ibu petik semuanya supaya Bapak Ibu semua terinspirasi kegiatan-kegiatan UMKM yang kami lakukan. Jangan lupa subscribe channel Bagusilo. Nantikan episode BS Jalan-Jalan berikutnya. Sampai jumpa.